alam ini kan menyediakan banyak untuk kita, Mas. Kebutuhan kita semua ini tersedia dalam alam ini. Tersedia di alam semesta ini. Di sini ada bumi, jagat cilik ibaratnya tanah yang kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Kembali kita berjumpa di dalam dialog dalam sunyi. Pada kesempatan malam hari ini kita akan mencoba berdialog mengenai apa fungsi dan tugas kita di dalam kehidupan ini setelah kita dilahirkan. Nah, menurut pendapat Mas Farul sendiri itu seperti apa? Tugas kita dilahirkan di bumi ini pasti ada sebab akibat yang melatar belakang. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi ketika itu Tuhan berfirman, berkata kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saat temene aku iku pengen dadekake pemimpin ning muka bumi ini. Nah, kita sebagai manusia itu sebenarnya mempunyai tugas di bumi ini, yaitu menjadi pemimpin. Menjadi pemimpin dalam dunia. Selayaknya pemimpin kita harus merawat, menjaga, ya kan? Iya, betul. Merawat, menjaga, mengembangkan supaya menjadi sesuatu yang lebih baik. Karena sebelum manusia ini lahir di bumi ini sudah ada yang menempati, yang disebut Banul Jaan atau bangsa-bangsa jin. Mereka malah membuat keonaran. Sebenarnya tugas kita adalah menjadi khalifah, memimpin, merawat. Tapi kenyataannya kita malah melupakan tugas kita. Kita lupa akan tugas kita sendiri. Yang seharusnya bumi ini menjadi teman kita. Menyediakan banyak sekali tumbuh-tumbuhan. Alam ini kan menyediakan banyak untuk kita, Mas. Kebutuhan kita semua ini tersedia dalam alam di alam semesta ini. Berarti secara tidak langsung bumi ini ada atau segala isinya itu untuk memenuhi kebutuhan manusia itu sendiri. Kita harus menjaga itu. Tapi kan realitanya tidak. Iya kan? Iya. Bumi yang seharusnya menjadi teman sekarang malah menjadi musuh. Iya. Menjadi. Kok bisa kayak gitu ya? Contohnya aja. Iya sih, banyak peristiwa. Banjir itu kan olah kita sendiri. Kenapa jadi olah kita sendiri? Apakah kita tidak merawat, malah sebaliknya kita merusak? Benar. Kita selama ini telah berbuat kerusakan yang parah. Yang seharusnya kita merawat, malah kita sendiri merusak. Nah, ini perlu kita benahi secara pribadi dulu, Mas. Nah, menurut Anda sendiri bagaimana itu? Iya. Kalau tujuan kita dilahirkan itu sebagai khalifah atau pemimpin, artinya pemimpin itu secara tidak langsung kita harus menjaga, harus melindungi, bahkan mengayomi. Kalau kita sebagai khalifah atas semesta ini, ya sebaliknya kita harus menyayangi, merawat, menjaga keutuhan, keberlangsungan kehidupan ini. Nah, ini kan bumi besar, jagat gede. Ya, jagat gede. Di sini ada bumi, jagat cilik ibaratnya tanah yang kecil. Jadi sebelum kita mampu untuk merawat atau menjaga semesta yang besar ini, kita harus bisa menjadi khalifah untuk tanah yang ada di sini, menjadi pemimpin atas tanah yang ada pada diri. Ya, mungkin secara pemahaman yang saya terima, kita harus mampu memimpin
atas diri sendiri terkait dengan ego, Oh, terus kesombongan, keangkuhan dan sebagainya. berarti secara tidak langsung kita harus membenahi diri kita sendiri Ya, kita harus membenahi diri sendiri sebelum terjun sebelum terjun ke kehidupan besar ini. benar. Karena sejatinya memang yang merusak itu sebenarnya dari dalam diri. Dari dalam diri. Jadi ada ungkapan ala inna fil jasati mudghah. Tak temenin yang jero awakmu ki ono segumpal darah. Ya, Ketika segumpal darah itu, segumpal daging. segumpal daging. Ketika segumpal daging itu baik, maka sekujur Keseluruhannya akan baik. Begitu pula kalau segumpal daging itu jelek, maka yang terjadi adalah sifat kita, perilaku kita akan timbul kejelekan. Nah, mungkin dari jagat cilik itu tadi kita membenahi, mungkin bisa menjadi ranah untuk kehidupan yang lebih besar. Pada intinya sebelum kita dapat mengimplementasikan kehidupan dalam dunia ini, kita harus dapat mengendalikan ini secara nafsu, secara ego. Kita harus kontrol dan kita harus menahan segala hawa nafsu yang dapat memicu kerusakan alam itu sendiri. Tapi secara tidak langsung kitalah yang harus memperbaiki diri sendiri sebelum kita memimpin gitu ya. Iya, betul. Jadi mungkin arahnya ke situ dulu ya. Ya. Mungkin kerusakan yang tercipta selama ini ya karena faktor keserakahan atau karena nafsu yang besar yang sifatnya ingin banyak memiliki tanpa mempertimbangkan harusnya banyak faktor ya. Sebenarnya boleh kita memanfaatkan alam ini, boleh secara manfaatnya boleh, tapi kita harus melakukan yang namanya pengulangan atau kita kenal dengan reboisasi. Oh ya, kalau kita misal menebang satu pohon, kita juga harus menanam. Oh, itu sudah diterapkan padahal ya, mungkin di perhutani mereka menebang juga menanam. Harusnya seperti itu. Karena apa yang tersedia dalam lingkup kita saat ini itu adalah mereka orang-orang dulu yang menanamnya. Kita tidak menikmati hasil ini dari jerah pihak. Nah ini Mas, selama ini kan banyak peristiwa-peristiwa yang sangat memprihatinkan ya. Seperti ada gempa, terus tanah longsor, banjir dan sebagainya. Apakah itu salah satu bentuk alam itu membalas atas kerusakan yang ditimbulkan manusia itu sendiri, sehingga alam ini berupaya untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Mungkin seperti itu konsepnya. Memang harus terjadi seperti itu. Satu, alam itu merespon dirinya sendiri bahwa memang harus seperti itu. Ketika misal tubuh ini sakit, memang harus dioles dulu supaya benar. Tidak serta merta langsung sembuh. Memang harus caranya seperti itu. Misalnya dulu, semisal ya ini saya terkilir ya, untuk sembuh kan diurut dulu dan rasa sakit yang ditimbulkan saat diurut itu luar biasa. Mungkin seperti itu. Itu adalah respon alam yang memang sudah sunatullah, saya kira. Kita tidak bisa menyalahkan siapapun kecuali di dalam jagat cilik kita itu kita benahi dulu. Kalau ingin selaras dengan alam ya kita menyelaraskan dengan alam. Dimana alam itu merespon atas tindakan kita sehari. Kalau kita sendiri tidak memperbaiki diri ini, selamanya hal itu akan terjadi, Mas. Bayangkan akan berkelanjutan. Bayangkan jika kita tidak melakukan hal itu, memperbaiki diri, misal sampah membuang sembarangan, masa iya nggak mungkin nggak banjir, pasti akan banjir. Berarti itu dapat diterapkan dalam tindakan-tindakan yang sangat sederhana, dengan tertib atau dalam penggolongan
sampah, ya, ya, sampah itu. kita pisahkan, terus Arahnya kan ke situ kita untuk tidak membuang di sembarangan tempat, tidak membuang di saluran-saluran air yang dapat menimbulkan kebanjiran dalam skala besar. Di PR-nya sebenarnya ada dalam diri kita sendiri, bahwa tugas kita sebagai manusia itu cukup satu, sadar sejatinya dengan urip keadaan ini. sadar nyadari wong iki tujuane ngopo, artinya sangkan paraning dumadi itu kudu ngerti. Nah ini selama ini ya kita masih apa ya, masih banyak yang belum paham tentang kehidupan ini. Ngerti sejatinya urip ki mung ono tugas, ada tugas yang harus diselesaikan, tugas mulia ya. Jadi secara arti itu harus tahu asalnya kita dari mana, terus mau kita kemana, ditugaskan apa di bumi ini. Jadi dengan kita dilahirkan ini tidak cukup untuk bersenang-senang, tidak cukup untuk bersenang-senang. Bahwa ada ungkapan urip mung mampir ngombe, saya sebenarnya ya setuju dan tidak setuju. Kenapa bisa demikian? Kalau sekedar mampir itu kan artinya kita tidak mengemban tugas, padahal jelas di situ inni ja'ilun fil ardi khalifah. Tugas kita sebagai khalifah di sini apa? Menjaga merawat. Ketika Kanjeng Nabi itu berkata kepada para sahabat, wong sing apik iki piye? Ternyata wong sing apik sing jenenge Gusti Allah ki habun nasi ilallahi azza wa jalla, sing anfa'uhum linnas, bermanfaat. Salah satunya bermanfaat terhadap alam semesta ini, kehidupan ini. Apa yang sudah kita perbuat supaya alam ini merespon dengan baik, kan gitu harusnya. Nah mungkin seperti itu Mas. Seperti itu ya. Ini suatu dialog yang sangat menarik ya, tentunya dapat memberikan pemahaman yang sangat bermanfaat. Tujuannya kan seperti itu sebenarnya, menyebarkan kebermanfaatan, kebaikan dengan menyelaraskan kehidupan ini dengan alam semesta sehingga terjalin kehidupan yang seimbang. Seperti itu. Ini cukup menarik. Diminum dulu Mas. Udah. Oke, terima kasih sudah ditemani dengan Mas Farul dalam dialog dalam sunyi. Tetap di sini untuk menantikan dialog-dialog selanjutnya. Dari saya cukup sekian, terima kasih. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.